Mari kita satukan dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang unlimited, Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan keadaan. Begitu dekat Bandung dengan Papua, dengan Serantani dan Waina. Kami bersyukur untuk kehormatan, untuk anugerah. COVID tidak merupakan gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan adalah gereja yang unstoppable, yang tidak dapat dihentikan, tidak dapat dibendung. Terima kasih. Berbicaralah lebih daripada yang mampu hamba-Mu sampaikan, yang mampu disiapkan. Roh Kudus, muliakanlah Tuhan kami Yesus Kristus, nyatakanlah supaya kami pulang dari ibadah Zoom digital berbeda dengan ketika kami masuk dalam Zoom. Kami menjadi murid yang berbuah dan bermultiplikasi. Di dalam Kristus Yesus, kami siap untuk mendengar dan penuh antusias melakukan firman. Yang diberkati Tuhan, yang penuh terobosan dan breakthrough kita katakan, amin. Shalom semuanya. Shalom, apa kabar? Tunggu, saya berterima kasih kalau pagi ini ya, di Bandung masih pagi sekali, temanku masih jam 7 lebih ya, di sana udah mulai meninggalkan pagi jam 9 lewat, harusnya bagusnya untuk jemur-jemur ya. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya senang sekali mau menyampaikan tentang murid yang berbuah dan bermultiplikasi. Yohanes 15 ayat 8 bilang, Bapakku dipermuliakan. Tidak ada lagi cara untuk kita memuliakan Bapa di surga. Siapa yang ingin memuliakan Bapa di surga? Acung tangan. Waduh. Pastikan saya mau melihat sebagai guru melihat murid-murid Tuhan di Waina yang luar biasa. Siapa yang mau memuliakan Bapa di surga? Nah, firman Allah dengan jelas di Yohanes 15 ayat 8. Kalau kita berbuah banyak. Terjemahan lain berbuah lebat. Enggak senang hanya 1, 2. Kalau bisa apa? Berbuah tanpa batas. Karena kita adalah murid yang unlimited. Karena Allah kita Allah yang unlimited. Amin. Ya, saudaraku, ketika saya menyiapkannya, saya diingat oleh satu tokoh yang namanya Filipus. Ini bukan Filipus murid Rasul Tuhan Yesus yang 12 murid, bukan. Ada 4 Filipus, tapi yang saya mau belajar adalah Filipus yang sederhana, pelayanan meja. Orang yang tidak dikenal, tapi Allah pakai menjadi murid Tuhan yang berbuah dan multiplikasi. Mungkin kita bertanya, kenapa sih Filipus bisa menjadi murid yang berbuah dan multiplikasi? Sediakan alat tulis, kalau mau ditulis, mau dicatat, boleh. Yang pertama, karena dia memiliki kualifikasi, memiliki kualitas sebagai pelayan Tuhan di atas rata-rata. Mari kita lihat Kisah Rasul 6 ayat 3. Ya. Kisah Rasul 6 ayat 3. Saya mulai baca ayat 1, ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi satu kali ketika murid Tuhan di Yerusalem bertambah pesat, sungguh luar biasa. Ada satu masalah di kalangan orang Yahudi yang berbahasa Yunani, yaitu pelayanan janda-janda itu diabaikan. Kurang diperhatikan. Sehingga ada sungut-sungut yang luar biasa. Ya, ingat ya, Tuhan sangat menghargai para janda. Bukan para duda, saudara. Karena jarang, saudara ya. Janda itu betul-betul kalau itu luar biasa ya. Tentu bukan janda kembang ya, saudara. Janda yang betul-betul yang luar biasa. Yang memusatkan hidupnya pada firman Allah, saudara. Dia berkata harus ditolong, saudara. Ya, gereja Tuhan di tempat mainan juga harus, kalau ada janda harus ditolong, saudara ya.
harus jadi prioritas pelayanan diakonia. Kalau duda dinilai dulu 2 tahun, 3 tahun sungguh-sungguh nggak atau kawin lagi atau enggak. Coba kita lihat saudara ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan saudara ya. Ayat yang kedua, bagi para rasul itu serius sekali. Berhubung dengan itu ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul. Bayangin saudara. Diadakan konferensi. Seringkali kita baru ngadain konferensi kalau apa? Waduh, kalau ada konferensi para gembala, para pendeta, ada sidang sinode. Ya, kalau ini enggak, saudara. Sidang gara-gara pelayanan diakonia kepada janda mulai diabaikan. Dia panggil semua murid, seluruh GKKD, seluruh dunia kumpul di Jakarta atau kumpul di Waena untuk di Yerusalem mulai dibahas, ya, karena dia merasa kami melalaikan firman Allah. Kepuasan kita nggak ada lagi hanya ketika kita melakukan firman. Amin. Ketika kita tidak melakukan firman itu tidak ada kepuasan. Ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu. 7 itu angka sempurna. Kalau beberapa orang Pantekosta itu selalu bilang angka 7 itu angka sempurna. Jadi dia pilih 7 orang yang sempurna. Yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat. Yang terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayan firman. Ya, supaya tidak terabaikan, ada yang menangani. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, yang kedua Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Bayangin, dipilih dari murid-murid yang ada dari pelayanan Yerusalem dengan pengayomannya, karena Antioquia itu menjadi pengayoman pertama dari Yerusalem. Mereka itu dihadapkan pada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa, meletakkan tangan di atas mereka. Bayangin pelayanan meja, pelayanan diakonia, bagi jemaat mula-mula, bagi rasul pada waktu itu penting. Ya, kadang-kadang jemaat Tuhan kurang mengabaikan. Apalagi hari-hari ini, di tengah COVID, mari kita menjadi gereja yang mengangkat tangan untuk menyalurkan bantuan untuk pelayanan diakonia menjadi garis depan. Ini saatnya kita di tengah kesulitan menabur, ya. Karena banyak orang yang lebih sulit dari kita. Amin, saudaraku. Kalau saya lihat wajah-wajahnya masih gemuk-gemuk, segar-segar, penuh berkat, saudara, ya. Ya, lebih berkat lagi memberi daripada menyimpan. Akibatnya, saudara, luar biasa ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar. Waduh, saudara. Bukan hanya firman Allah makin tersebar. Kalau firman Allah tersebar di mana-mana, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Amin, saudaraku. Kalau saudara ingin murid Tuhan di Waena bertambah, sebarkan firman Allah. Sebarkan firman Allah di komsel-komsel, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kantor-kantor. Saya yakin, tinggal tunggu waktu. Firman Allah itu akan bertumbuh dan Roh Kudus akan bekerja. Bahkan bukan hanya murid lahir, sejumlah besar imam, orang-orang yang menentang pekerjaan dan pelayanan Tuhan, itu dibawa pada Tuhan. Wah, itu kredit poin yang luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja. Saudaraku lihat, kenapa Filipus menjadi murid yang berbuah dan multiplikasi? Dia punya karakter pelayanan di atas rata-rata. 3 karakternya. Yang pertama adalah terkenal baik. Terjemahan bahasa Inggris itu memakai kata of good reputation. Mempunyai reputasi yang baik. Tidak hanya di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di dalam gereja, haleluya. Di sekolah, haleluya, nyontek. Di keluarga, waduh, tidak semanis ketika di atas mimbar, saudaraku. Haleluya, saudara. Ya, ya.
Haleluya. Coba sama-sama bilang haleluya, saudara ya. Saudaraku, terkenal baik. Jangan anggap enteng, waduh pelayanan diakonia mah. Yang penting dia ringan tangan. Akibat terlalu ringan jadi pukul banyak orang. Istri juga pukul suami. Karena banyak suami takut istri. Karena istrinya mantan pemain petinju berat, saudara. Ya. Atau suami begitu, tidak. Terkenal baik, punya reputasi. Bahkan kalau terjemahan bahasa aslinya itu memakai kata martur. Sudah menjadi kesaksian. Sudah terbukti. Sudah lulus. Siapa wajah-wajah yang lulus ujian? Saudara. Jadi terkenal baik itu lulus ujian. Dites. IPK-nya minimal. Summa cum laude, saudara ya. Reputasinya baik. Yang kedua, penuh Roh Kudus. Itu memakai kata mesto. Artinya apa? Mengisi penuh. Jadi dia nggak mau setengah sudah puas. Enggak. Dia selalu senantiasa. Bukan hanya mau dibaptis Roh Kudus. Tapi sesudah itu dia terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan, aku haus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di hati Kotim Tuhan, aku butuh, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Dia terus ingin diisi, senantiasa diisi, dipenuhi, dipuaskan oleh Roh Kudus. Bukan hanya sampai di situ, sampai dia bilang, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bukankah kita pernah bilang, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Dipastikan dipimpin bukan oleh Roh Kuda, tapi oleh Roh Kudus, saudara. Bukan oleh roh duit, saudara. Apalagi roh mata keranjang itu kurang ajar, saudara ya. Roh Kudus, saudara. Haleluya. Bilang sama-sama, haleluya, saudara ya. Dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Yang ketiga, penuh hikmat. Itu memakai kata Sofia. Kan banyak anak-anak wanita, teman-teman kita yang namanya Sofia. Sofia tuh penuh kebijakan yang diberikan kemampuannya oleh Allah di atas rata-rata. Seperti Kisah Rasul 6 ayat 10. Kita baca. Ya. Ayat 9 mulai. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota jemaat itu adalah orang dari Kirene, dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kikilia dan dari Asia. Orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Siapa Stefanus? Orang yang dipilih sama dengan Filipus yang pertama. Pelayanan meja. Tetapi ayat 10 mereka bilang, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya Stefanus. Dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara jangan main-main. Mungkin saudaranya lulusan biasa. Lulusan S3. Lulusan SD, SMP, SMA, dan SMK. Tapi kalau penuh dengan hikmat Tuhan, saudara, itu bisa melewati orang yang lulusan S1, S2, dan S3. Tapi asal jangan lulusan Sontoloyo, saudara ya. Yang kekasih dalam Tuhan, saudaraku. Ya, saudaraku, Tuhan memberikan kemampuan. Tentu, gimana caranya Kotim untuk kita bisa penuh hikmat? Yang pertama, belajar untuk kita banyak mengerti firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100 berkata begini, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringat-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Saudaraku, luar biasa di dalam Tuhan. Apa yang membuat kita lebih bijaksana?
Apa yang membuat kita lebih berakal budi? Bahkan dari pembimbing rohani kita. Lebih daripada guru kita di sekolah. Anak SD, jangan merasa kamu kecil. Tapi kalau kamu nangkep pengajaran gurumu, apalagi firman Tuhan dari pembimbing rohani, kamu lebih berakal budi dari pembimbingmu. Banyak saya lihat. Anaknya baru diajar tentang perpuluhan, cepat langsung ngasih perpuluhan. Ini pembimbingnya ditegur sama gembalanya, nggak bayar-bayar itu perpuluhan. Coba kelihatan nggak muka-muka yang nggak suka bayar perpuluhan. Saudaraku yang kekasih, malah debat. Enggak. Mudah-mudahan tidak ada di Waina ya, segala berkat bagi Tuhan, saudara ya. Ya. Bahkan lebih mengerti daripada orang-orang tua. Karena itu jangan menganggap dirimu muda. Kalau ada firman yang kuat dalam hidupmu. Karena ciri orang Kristen muda adalah kuat Roh Kudus dan firman Allah dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Ya. Yang kedua adalah bukan hanya mengerti firman Allah, tapi hidup takut akan Allah. Amsal 1 ayat 7 bilang apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Amin. Hari-hari ini banyak orang memakai ilmu anak-anak di sekolah, ilmu KS. Karena semuanya pakai online. Kecuali di Papua agak berat, saudara ya. Kalau di kota Bandung, di Jawa semua pakai online. Dari tingkat TK sampai mahasiswa S2, S1, S3 juga pakai online. Dan selalu memakai ilmu KS. Tahu nggak ilmu KS? Kerjasama. Kadang-kadang anak-anak saya mengalami masa-masa yang sepertinya nggak adil. Tapi Tuhan membela orang jujur pada waktunya. Dan saya melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Walaupun kadang-kadang sakitnya tuh di sini. Ada orang tua karena ujiannya online, jadi orang tua yang ngisi jawaban anaknya jadi yang ngisi C. Dia hanya ngebulatkan, tapi yang mengisi itu semua orang tuanya. Kelihatan tertawa-tawa ini orang tuanya yang ngisi anaknya ke sekolah dan sebagainya, saudara. Ya, jangan ya dosa. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Itulah yang membuat Stefanus menjadi orang yang penuh hikmat. Saudara, orang yang berbuah berkualitas, menjadi bermultiplikasi adalah pastikan hidupmu jadi pelayan di atas rata-rata. Amin. Coba lambaikan tangan, bilang, sebutin namanya, saya mau jadi pelayan Tuhan di atas rata-rata. Amin. Bukan status kedudukan. Mungkin Anda pelayanan yang biasa. Tapi kalau engkau menyerahkan hidupmu, dipimpin oleh firman Allah, engkau akan menjadi pelayan di atas rata-rata. Seperti Stefanus dan Filipus. Yang kedua, hidup yang selalu terhubung dengan visi amanat agung. Satu kali Yerusalem mengalami penganiayaan. Bagaimana kita catat di Kisah Rasul 8 Stefanus. Itu karena Injil Tuhan. Dia harus mati dirajam. Akibat Stefanus mati martir, maka jemaat mula-mula dianiaya. Dan akhirnya jemaat mula-mula pun harus meninggalkan Yerusalem dengan paksa. Dengan penuh tangisan, dengan penuh kesedihan. Bahkan Filipus double kesusahannya, double kesedihannya. Bukan dia harus keluar, tinggalkan daerah kampung halamannya. Dia harus meninggalkan kepedihan yang dalam. Karena teman dekatnya, teman pelayanannya yang paling dekat, Stefanus. Itu nggak sembarangan loh. Sesudah Stefanus berarti Filipus. Itu orang yang terdekat. Kasih dalam Tuhan. Alami kepedihan. Tetapi itu tidak membuat dia larut dalam kesedihan, tidak membuat dia takut dan kecut hati. Justru ia melihat kesulitan untuk dihadapinya sebagai peluang untuk memberitakan Injil di kota Samaria dengan tanda ajaib. Dan akhirnya Tuhan mengurapi Filipus. Kita lihat Kisah Rasul 8, saudaraku.
Ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias pada orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Waduh, luar biasa. Saudaraku, berarti dengan kata lain Filipus orang biasa, seorang diaken, mendadak diangkat Tuhan menjadi penginjil, pengkhotbah di atas rata-rata. Yang kualitasnya sama dengan Om Petrus. Coba sama-sama bilang namanya Om Petrus. Tapi dia lebih hebat dari Om Petrus. Sekali menginjili Om Petrus, Kisah Rasul 2 mencatat 3.000 orang bertobat. Tapi Filipus di atas rata-rata Petrus. Yaitu apa? Satu kota bertobat. Haleluya, saudara. Bukan hanya itu. Ayat yang ke-7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluar. Roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh, orang timpang yang disembuhkan. Bukankah tanda-tanda ini menyertai orang percaya? Siapa orang percaya? Lambaikan tangan. Haleluya. Akan meletakkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Dia akan mengusir setan dalam setiap orang. Jadi jangan takut, jangan ragu. Kalian adalah orang-orang percaya. Sama seperti Filipus orang biasa. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Apa yang membuat kota sukacita? Bukan karena hanya orang COVID tidak ada di kota itu. Saudaraku, tapi hanya Injil yang membuat kota kita penuh sukacita. Mari kita beritakan Injil. Amin. Ya. Ayat yang ke-9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria. Serta belagak ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikut dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutnya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihir. Tetapi sekarang Alkitab mencatat, mereka kepercaya pada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Tentang nama Yesus Kristus dan mereka memberi diri. Mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 13, Simon sendiri. Siapa Simon? Orang sihir. Juga menjadi percaya sesudah dibaptis. Ia senantiasa bersama dengan Filipus dan takjub ketika melihat tanda mujizat besar yang terjadi. Oh, orang-orang yang punya kuasa setan tidak dapat membendung kuasa Yesus. Karena Yesus adalah yang terbesar. Amin, saudara. Dan akhirnya yang tadinya orang takjub dengan Simon. Simonnya sendiri akhirnya bertobat kepada Tuhan. Mari kita buat dukun-dukun di Waina. Bertekuk lutut mengaku Yesus sebagai Tuhan. Amin. Mari kita beritakan Injil. Saudaraku yang kekasih. Kenapa? Karena Filipus hidup yang berhubung dengan visi amanat agung. Dia tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saya tahu COVID itu bukan mendatangkan kehancuran, tapi COVID mendatangkan revival, kebangunan rohani yang luar biasa. Dan Alkitab mencatat, bahkan sejarah mencatat, setelah epidemi terjadi tuaian besar-besaran. Bahkan sebelum epidemi selesai, saya melihat banyak orang-orang yang dituai dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Bahkan ini lewat unlimited bisa. Pagi ini khotbah 3 kali. Yang pertama hari ini di Waina, puji Tuhan. Nanti jam 9 di GKKD Bandung Pusat ya. Kamu orang Bandung jangan lupa sama rumahmu ya, dengarkan ya. Saudaraku yang kekasih. Ya, nanti jam 3 sore di GKKD Malang. Aduh, haleluya. Bilang haleluya, unlimited. Enggak perlu pakai tes swab untuk pergi ke lapangan terbang di Jakarta untuk ke Sentani. Haleluya, saudara. Oh, puji Tuhan. Mantap. Bilang, mantap tarikannya, saudara. Amin. Amin. Ya, kita mulai. Bahkan orang-orang yang undur dibawa kepada Tuhan. Beberapa kali saya melayani. Dia bilang, kok ampuni saya, maafkan saya. Saya salah sama Koko. Saya bilang, Koko mengampuni. Mana nomor WA-nya? Saya hubungi terus. Amin.
Puji Tuhan, saudara, luar biasa unlimited. Bukan berarti hanya mau jadi YouTuber. Jangan hanya mau jadi YouTuber ya remaja-remaja. Tapi YouTuber yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh Injil Tuhan. Amin. Ya, saudaraku yang kekasih. Yang ketiga, Filipus yang hebat adalah dia mendobrak tradisi. Tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Orang Israel tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria disebut warga kelas kedua. Orang apa? Orang kafir. Banyak seringkali orang merendahkan kita jadi orang Kristen dibilang orang kafir. Karena terlalu banyak makan babi. Aduh saudaraku. Babi itu enak ya, cunyuknya luar biasa saudara ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudara. Ya, kita sebangsa setanah air. Jadi orang Indonesia bukan karena agama, bukan karena apa. Tapi karena Tuhan yang menempatkan. Amin, saudara. Ya, jangan karena perbedaan agama, ras, wilayah. Itu membuat kita tidak terhubung untuk Injil Tuhan. Tapi ini luar biasa, dia dobrak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang Samaria yang musuh orang Israel yang tidak bergaul. Yohanes 4 ayat 9. Tapi apa yang dilakukan? Filipus datang ke Samaria. Dan akhirnya dia beritakan Injil. Dan akhirnya orang-orang diselamatkan. Amin, saudaraku. Amin. Mari, ya. Jangan sampai di gereja dikotak-kotakan. Dan amanat agung juga dikotak-kotakan. Siapapun yang terbeban, semua sama. Yang terbeban dengan orang fokus. Yang terbeban dengan orang Papua. Yang terbeban dengan orang yang di luar Papua. Orang yang terbeban dengan muka kotim. Buatan dalam negeri kualitas ekspor orang sipit. Puji Tuhan. Ada yang mau ke China. Yang penting Injil Tuhan sampai. Amin. Sama seperti apa yang dilakukan jemaat mula-mula. Justru lewat kesulitan, lewat penganiayaan. Dia menggenapi Kisah Rasul 1 ayat 8. Karena Tuhan gak ingin Injil hanya sampai di Yerusalem. Ketika Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Akhirnya lewat Filipus, dia melintasi bukan hanya Yerusalem, dia melintasi Yudea, dia melintasi Samaria. Bahkan yang disebut orang kafir, dia lewati. Berarti apa? Pola pikir. Sekali lagi ini dengar. Ini dengar, saya diberkati ketika menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Ya, saya belajar sekali. Pola pikir itu tidak bicara apakah engkau penatua, apakah engkau pendeta, apakah engkau diaken, apakah engkau jemaat biasa. Tapi orang yang mau menghidup dalam pengertian firman, hidup yang dipimpin oleh takut akan Tuhan dan menghormati firman, bergaul dengan Roh Kudus. Itulah orang yang di atas rata-rata punya pola pikir yang hebat. Saudaraku Petrus, itu kalah pola pikirnya. Boleh, dia seorang soko guru, tapi dia kalah dengan yang namanya Filipus. Petrus begitu sulit untuk pergi menginjili seorang yang bukan Yahudi, yang kita kenal yang namanya Cornelius. Bahkan Tuhan harus kasih penglihatan. Ada nggak di sini? Hanya untuk menginjili tetangganya harus kasih penglihatan dulu. Udah dapat penglihatan, udah nangis-nangis gak beritain Injil. Kelihatan tuh mukanya. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Bahkan Timotius, Paulus bilang, beritakanlah Injil. Dalam suka atau tidak suka. Saudaraku yang kekasih. Itulah tanda orang yang mau berbuah. Punya pola pikir yang mau dobrak tradisi. Jangan ada yang bilang gini, gak mungkinlah keluargaku diselamatkan. Ingat hidup dan mati ditentukan oleh lidah dan mulut kita. Kalau satu orang percaya, seisi rumah kamu akan diselamatkan. Yang kedua, luar biasa. Ya. Orang-orang Kristen Yahudi yang menjelajah sangat jauh sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Tetapi Alkitab mencatat dia hanya memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Tapi non-Yahudi dibiarkan. Ya ingat nih, Waina. Hanya kumpulan GKKD di mana-mana. Batak aja saudara. Batak Simalungun, Batak Toba, Batak itu saudara. Ya, saudara. Harus terjadi suku-suku bangsa.
Aku suka dengan gereja GKKD apa? Melambangkan Indonesia kecil. Puji Tuhan. Semua dipanggil abang. Salah satunya dipanggil Koko Kotim. Aduh, puji Tuhan. Sampai orang Batak tidak tahu kalau Kotim itu panggilan kakak abang. Jadi saya pernah melayani sektor dipanggil. Saya serahkan waktu firman Tuhan oleh Pak Kotim. Waduh, luar biasa. Pernah melayani di kampus dibilang, mari Bang Kotim. Untung nggak disebut Bangkotan, saudara. Mari kita mau jadi orang yang mendobrak tradisi. Berarti kalau mau jadi murid Tuhan yang berbuah dan bermultiplikasi, yang pertama adalah murid yang punya kualitas pelayan di atas rata-rata. Jangan pilih pelayanan apapun. Pilih dikasih pelayanan meja, ikut. Saya dulu persekutuan mulai angkat-angkat tingkar. Angkat-angkat tikar, saudara. Angkat-angkat tikar juga indah. Itu sama dengan pelayanan mimbar. Coba pelayanan firman kalau nggak ada tikar, itu akan dingin. Karena di Bandung kotanya dingin. Itu bersyukur, terima kasih saya bawa tikar. Dan tikarnya nggak ada tumila, saudara. Nggak ada binatang yang enggak. Kalau nggak itu pengkhotbah pulang. Bentolan semuanya. Karena ada saya yang mau ngangkat tikar, saudara. Yang kedua, betul-betul hidup selalu berhubung dengan visi amanat agung. Jangan mudah cengeng. Jangan mudah menyalahkan sesuatu. Lahir di Salatiga, tukang salah-salahin orang, saudara. Ya. Jangan salah 3 jadi salah 4, saudara. Yang ketiga, saudaraku, hidup mau mendobrak tradisi. Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak mustahil, unlimited God. Allah akan pakai kita, saudara. Ya. Yang keempat, yang terakhir, dia punya hati yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala untuk amanat agung. Dia tidak tahan akan kasih akan jiwa-jiwa. Ya. Bayangin, dia luar biasa, saudara. Simon bukan hanya Tuhan pakai dia menobatkan lewat Filipus, tapi Filipus didik dia. Kemanapun Filipus pergi, Simon dibawa, saudara. Ya, dia digelari sebagai pemberita Injil, Kisah Rasul 21 ayat 8. Dia tidak lagi terkenal sebagai pelayan meja, tapi terkenal dengan pemberita Injil, karena dimanapun dia berada, Injil selalu diberitakan dan jiwa diselamatkan. Katanya satu orang diselamatkan, sukacita surga luar biasa. Jangan sampai GKKD Waena dari minggu ke minggu itu lagi. Harus terjadi berbuah dan multiplikasi. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, ya. Dan akhirnya dia menjadi seorang pemberita Injil. Akhirnya dia masuk ke Efesus 4 ayat 11. Dia bukan lagi pelayan diaken di bawah. Pelayan meja. Tapi dia menjadi orang yang masuk dalam 5 jawatan. Rasul, Nabi, pemberita Injil, gembala, dan guru. Saudaraku, dan luar biasa yang terakhir saya mau sampaikan. Filipus sebagai pemberita Injil di Samaria disertai mujizat. Sangat banyak orang Samaria yang percaya pada Injil. Ketika di Samaria sedang terjadi revival besar-besaran, Tuhan langsung mengetuk, mensentil, berbicara kepada Filipus untuk dia pergi ke sebuah kota tempat yang sunyi. Filipus sama sekali tidak menunda-nunda. Dia langsung taat dan berangkat. Dan di sanalah dia ketemu dengan sida-sida Ethiopia di jalan yang sunyi. Berarti dengan kata lain, Filipus punya hati yang luar biasa. Dia tidak mau hanya namanya besar di kota Samaria. Ketika jalan yang sunyi, kota yang sunyi, Roh Kudus pakai dia langsung memberitakan. Dan dia tidak tahu siapa orangnya, tapi tahu-tahu adalah sida-sida Ethiopia, menteri keuangan. Dan hari itu, Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 38 nanti Anda baca sendiri. Bagaimana luar biasa, saudaraku. Akhirnya, sida-sida Ethiopia itu bertobat. Dan Injil pertama masuk Afrika. Bukan oleh Rasul Petrus, bukan oleh Rasul Yohanes, bukan oleh Rasul Yakobus, bukan
oleh murid-murid Tuhan Yesus yang dimuridkan Yesus. Tapi dimuridkan oleh pemuridan mungkin yang keberapa saya nggak tahu. Generasi keberapa. Dan luar biasa. Injil sampai ke Afrika. Amin sudah. Oleh siapa? Oleh Filipus. Ketika dia baru melihat baptisan air yang luar biasa apa? Belum dia menghela napas, baru menghela napas. Langsung Roh Kudus membawa dia untuk ke kota Asdod dan Kaisaria yang jaraknya sangat jauh. Kisah Rasul 8 ayat 40. Dan disitulah jiwa-jiwa diselamatkan. Mari kita bergantung dengan Roh Kudus. Sehingga pelayanan kita menjadi dinamis. Bukankah Tuhan bilang, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Saudaraku, penginjilan itu selalu sama dengan pemuridan. Karena Matius 28 ayat 19 sampai 20 bilang, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa apa? Muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai engkau. Bahkan baptislah mereka. Jadi kalau bicara amanat agung, itu bicara tentang pemberitaan Injil. Bicara tentang baptisan. Bicara tentang pemuridan. Saudara. Dan akhirnya mereka juga menjadi orang yang diutus untuk memberitakan Injil. Mari kita mau melayani sampai tuntas. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita menjadi murid yang berbuah. Sesuai dengan visi GKKD Waina dan Buper. Inilah saatnya orang-orang biasa dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Dan akhirnya Kisah Rasul mencatat Yerusalem. Akhirnya penatua Petrus dan Yohanes pun, Yakobus akhirnya datang melihat pelayanan Filipus dan mereka bilang memuliakan Tuhan. Dan kualitas pelayanannya tidak sama. Mari kita semua maju dalam Tuhan. Jadi murid yang bermultiplikasi. Dan tidak cukup puas di Waena. Kita berkembang kemana-mana. Supaya kita semua menjadi pemberita Injil. Menjadi apostolik yang profetik yang apostolik. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Cukup ya. Kita berdoa ya. Dan berkati. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kuasa-Mu yang sungguh luar biasa bekerja pada kami. Hati kami terbakar oleh amanat agung. Hati kami terhubung hanya karena amanat agung. Kasih akan jiwa-jiwa. Kalau hari ini saya ingin berdoa untuk Engkau yang kasih akan jiwa-jiwa. Sudah mulai pudar. Belas kasihan Bapa sudah mulai pudar. Dan kau berdoa, kembalikan kasih yang mula-mula hati yang mencintai jiwa-jiwa. Mencintai orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kau boleh taruh tangan kananmu di dada seperti saya. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan kembalikan kasih itu. Kembalikan hati amanat agung Tuhan. Ampuni aku kalau aku sudah puas. Aku ingin suku-suku bangsa. Berbagai bangsa. Mendapatkan kabar kesukaan. Karena hanya Injil lah yang menjadi kesukaan bagi kota, bagi bangsa, bagi manapun. Bahkan Injil lah yang penentu engkau datang. Injil kerajaan harus sampai kepada suku bangsa menjadi kesaksian. Tuhan lihatlah tangan yang ditaruh di dada. Tuhan yang berkati. Supaya kembali kasih itu. Kembali hatimu. Belas kasihanmu yang begitu dalam. Membakar kami. Sehingga membuat kami tidak pusing dengan diri kami. Tidak pusing dengan penghidupan. Tidak pusing dengan apapun. Karena kami tahu. Hanya itulah yang membuat kami sukacita. Itulah yang membuat surga bergema, bergoncang. Dan luar biasa. Itu yang membuat sebuah gereja penuh dengan kekuatan Tuhan. Karena gereja yang antusias untuk Injil yang penuh kuasa. Diberitakan di Indonesia dan bangsa-bangsa dan suku bangsa. Berkati terus GKK Waina Buper menjadi alat Tuhan. Biarlah semua mimpi, semua visi yang Tuhan pernah nyatakan dikembalikan. Dengan kekuatan Tuhan bersama-sama menyelesaikan tanah Papua. Bahkan Australia, Papua Nugini, berbagai tempat. Tuhan percayakan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.